1. Sebutkan butir kesepakatan hasil perundingan Linggarjati. Dari hasil perundingan tersebut, apa komentar kamu mengenai hasil perundingan tersebut? Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti Persemakmuran Indo-Belanda, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. 2. Mengapa pihak Belanda membatalkan secara sepihak hasil perundingan Linggarjati dan kemudian melakukan tindakan agresi militer Belanda 1? Bagaimana analisa kamu tentang peristiwa ini? Karena Belanda punya penafsiran lain terhadap kesepakatan Linggarjati. 20 Juli 1947, Van Mook menyatakan Belanda tak lagi terikat perjanjian Linggarjati. Sehari kemudian, Belanda secara serentak melancarkan agresi militer yang pertama di berbagai wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut saya, ini sangat tidak adil bagi Indonesia karena Belanda membatalkan secara sepihak, dan ini juga berdampak besar bagi Indonesia karena di sisi lain negara Indonesia hanya memiliki wilayah yang kecil. 3. Apa yang dimaksud garis Van Mook itu dan apa hasil perjanjian Renville? Beri komentar kamu hasil perjanjian Renville. Batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Van Mook. Berikut adalah pokok-pokok isi perjanjian Renville, yaitu Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum RIS terbentuk. Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum dalam pembentukan konstitusi RIS. Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Timbulnya reaksi kekerasan di kalangan para pemimpin Republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara. Semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Republik Indonesia telah dikuasai pihak Belanda. Diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketata oleh Belanda. 4. Mengapa terjadi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta dan dari Yogyakarta pindah ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat saat PDRI? Mengapa 19 Desember diperingati Hari Infanteri, Hari Juang Kartika TNI AD? Pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta terjadi pada 4 Januari 1946 atau kurang dari 5 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Alasan pemindahan saat itu karena keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara terancam setelah Belanda yang datang dengan membonceng sekutu berhasil menguasai Jakarta pada 29 September 1945. Pada 19 Desember 1948, pasukan Belanda melakukan agresi militer Belanda II dengan menyerang Yogyakarta.
Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta yang ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka sempat menunjuk Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat. Akhirnya, Bukit Tinggi ditunjuk sebagai ibu kota baru NKRI saat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. 19 Desember diperingati Hari Infanteri karena merupakan tanggal khusus untuk mengenangnya pertempuran Ambarawa yang sebelumnya bernama Hari Infanteri. 5. Mengapa dibentuk PDRI? Siapakah Syafruddin Prawira Negara itu? Mengapa yang jadi presidennya Syafruddin Prawira Negara? Cari tahu biografi singkatnya. Tujuan PDRI adalah agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan pemerintahan negara Republik Indonesia tetap dapat berjalan efektif meskipun Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat itu ditangkap Belanda. Syafruddin adalah orang yang ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer 2, kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka 1948. Ia menerima mandat dari Presiden Soekarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribu kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911 sampai meninggal di Jakarta 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri, dan pernah menjabat sebagai Ketua setingkat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. 6. Mengapa serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan? Apa keuntungannya? Arti penting serangan umum 1 Maret 1949 baik ke dalam maupun ke luar negeri adalah membuktikan bahwa para pejuang Indonesia belum menyerah, memberi kekuatan moral bagi para pejuang kemerdekaan, dan menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia masih berupaya mempertahankan kemerdekaan dalam perang gerilya. Meski ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta, sudah dikuasai Belanda dan Presiden Soekarno ditahan oleh Belanda. Manfaatnya ada 2, yaitu manfaat ke dalam adalah TNI bisa menguasai Yogyakarta. Manfaat keluar adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah negara yang lemah dan kecil, tetapi Indonesia itu negara yang besar, yang kuat, dan agar Indonesia tidak dipandang enteng oleh negara lain.